Wabarakatuh. Baik, para mahasiswa sekalian. Alhamdulillah pada hari ini, kesempatan ini kita akan melanjutkan perkuliahan jaringan komputer yang modul ke-13 dengan fokus pembahasan materi kita adalah tentang ICMP. ICMP ini kepanjangannya adalah Internet Control Message Protocol. Oke. Nah, jadi di dalam modul ICMP ini tujuan kita adalah di sini sebenarnya untuk kita mengetahui berbagai tool ya yang digunakan untuk menguji konektivitas jaringan, tes network connectivity. Nah, itu yang tujuan ICMP di sini ya. Nanti ada istilah ping and trace route testing. Nah, ini adalah utilitas yang digunakan untuk menguji konektivitas jaringan kita. Oke, nah kemudian di sini pembahasannya juga nanti ICMP ada yang versi 4, ada yang versi 6 ya. Nah, jadi apa itu ICMP? Internet Control Message Protocol, dia itu menyediakan feedback ya tentang isu yang berkaitan dengan processing of IP packet ya. Jadi untuk memproses paket IP dalam kondisi tertentu. Nah, itu yang ICMP. Jadi ICMP ini yang versi 4 itu yaitu protokol yang digunakan oleh IP address versi 4 ya. Sedangkan kalau yang ICMP versi 6 itu message protokol yang digunakan oleh IPv6 dan juga termasuk ada fungsionalitas tambahannya di ICMP versi 6 ya, maksudnya tambahan dari versi 4. Nah, kemudian ICMP message ini dia biasanya yang dapat dilayani ya, the message command to boot antara yang versi 4 dan versi 6 ini apa saja yang bisa dilakukan di sini adalah misalnya host reachability ya. Nah, keterjangkauan host. Nah, jadi ini yang pertama. Kemudian juga destination or service unreachable. Nah, jadi apakah destination tujuan layanannya tersedia terjangkau gitu kan, atau juga time exceeded ya, waktu yang terlampaui, time exceeded. Nah, kemudian juga di sini dijelaskan ICMP ini pesannya ini not required ya, tidak dibutuhkan dan juga sering tidak diizinkan dalam sebuah jaringan dengan alasan security, keamanan. Nah, biasanya paket ini ada juga dia not allow ya, tidak diizinkan dalam jaringan karena alasan security untuk keamanan. Oke, yang pertama kita lihat dulu yang berkaitan dengan host reachability ya, keterjangkauan hostnya. Nah, biasanya ICMP Echo Message itu dapat digunakan untuk menguji the reachability ya, apakah dia bisa menjangkau sebuah host dari sebuah IP network. Nah, jadi misalnya localhost itu mengirim semacam ICMP Echo request to host ya. Nah, kemudian apakah if the host is available, kalau hostnya tersedia, maka destination host respon, dia akan tujuan akan merespon ya dengan echo reply. Nah, jadi ini yang kalau kita lihat ketersediaan hostnya, apakah dia tersedia ya untuk dikirim gitu. Nah, jadi ini yang disebut dengan host reachability. Nah, jadi misalnya di gambar ini bisa kita lihat kan, apakah H2 katanya kan, komputer PC H2 ini tersedia, maka dia akan mengirim, ketika dia mengirim ICMP ini gitu kan, lalu ada respon, ada reply dari tujuannya, sehingga oh ternyata dia tersedia gitu kan. Kemudian destination or service unreachable. Jadi di sini maksudnya yang ICMP ini ya, pesan ICMP ini dia dapat digunakan ya untuk memberitahu ya, untuk memberitahu bahwa sumber ya, maksudnya memberitahu ke source-nya, ke sumbernya itu bahwa tujuan ya, destination
atau layanannya tidak dapat dijangkau. Service is unreachable. Nah, jadi di sini nanti pesan ICMP ini dia menyertakan sebuah kode gitu. Kode ini apa? Tentu kode ini dia juga menunjukkan mengapa paket tidak dapat dikirimkan, ya. Paket not be delivered. Nah, maka di sini nanti ada kode-kode. Misalnya kalau di versi ICMP versi 4 itu 0 itu net unreachable, berarti net network maksudnya. Kalau 1 host unreachable, kalau 2 protocol unreachable, kalau 3 port unreachable. Nah, sedangkan kalau yang ini a few destination unreachable code yang di versi 6 berarti misalnya 0 itu no router to destination kan, tidak ada rute ke tujuan. Kalau 1, nah artinya komunikasi dengan tujuan is prohibited, secara administrasi dilarang. Nah, kemudian yang beyond scope, di luar scope dari source address ya, atau yang ketiga address, maksudnya kalau dia kodenya 3 berarti address unreachable, sedangkan port itu port unreachable. Time excited ini misalnya ketika time to live TTL field in the packet dia diturunkan ke 0 ya, paket is decremented to 0. Nah, jadi ICMP versi 4 time excited message will be sent to the source host. Jadi dia akan mengirim message ini ke source hostnya gitu kan. Nah, jadi artinya time excited ya, waktunya terlampaui di sini. Time to live. Nah, jadi kalau dia menuju 0 gitu kan. Nah, kemudian ICMP versi 6 ini juga mengirim semacam time exit message ya. Nah, tapi dia tidak menggunakan ini TTL field ya. Dia menggunakan namanya ini IP P6 hop limit field untuk menentukan jika paketnya expire gitu kan. Nah, atau maka kalau kita lihat di sini ya ada kode-kode di sini kan, misalnya no loss, 4 reserve diterima ya. Nah, jadi itu tema excited. Kemudian ICMP versi 6 message ini fitur yang ada di ICMP versi 6 yang itu tidak ditemukan dalam ICMP versi 4. Nah, di sini ada 4 protokolnya ya, yang bagian dari Nightboard Discovery Protocol. Jadi bagian dari ND atau NDP protokol. Apa itu? Yang pertama itu ada istilahnya router solicitation atau RS message. Kemudian ada lagi router advertisement message atau RA ya. Nah, ini yang antara IPv6 router dan IPv6 device ya. Nah, ini yang istilahnya dynamic address allocation-nya, RS message dan RA message. Nah, sedangkan pesan antara IPv6 device ya, termasuk di sini duplicate address detection untuk mendeteksi duplikat addressnya, dan juga untuk address resolution. Nah, di sini ada Nightboard solicitation dan Nightboard advertisement atau NA message ya. Kemudian nah ini yang lanjutan dari ICMP versi 6 message ini biasanya memang pesan ya, message RA itu dikirim oleh router yang mendukung IPv6 setiap 200 detik untuk menyediakan to provide ya, untuk memberikan informasi pengalamatan yang mendukung IPv6. Nah, kemudian RA message ini juga biasa dapat mencakup informasi seperti ini, informasi traffic-nya ya, kemudian traffic length-nya, lalu DNS-nya, nama domain ya. Nah, ini yang ada di RA message ini. Nah, kemudian biasanya ada host itu ya. Jadi host itu menggunakan istilah state address auto configuration atau SLAC yang dia akan mengatur default gateway ke alamat link lokal dari router yang mengirimkan RA tadi ya. Nah, kemudian ini juga
kelanjutannya tadi kan bagaimana prosesnya. Misalnya IPv6 router akan mengirim send on error message dan dia direspon oleh RS message-nya ya. Dalam merespon ke RS message. Misalnya di gambar PC1 send RS message to PC1 ini ya. Dia mengirim RS message, router solicitation message untuk menentukan how to revise, bagaimana dia menerima alamat IPv6 secara dinamis. Nah, jadi dia mengirimkan RS message. Nah, kemudian nanti R1 dia akan mereply ya ke RS ini melalui RA message katanya kan. Nah, jadi misalnya kalau kita sederhanakan, dia akan mengirim RS message, "Hi, I just boot up." Ya, saya baru booting, baru hidup misalnya. Apakah di sana ada IPv6 router on the network ya? Apa di sana karena dia butuh bagaimana untuk mendapatkan IP address formasi secara dinamis. Nah, maka dia akan mereply RA message ya dari R1 ini. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, ini contoh ini kan dia mengirimkan R1 kan use SUC untuk membuat IPv6 global unique address. Nah, jadi ini prosesnya dia ya, dari dia ngirim RS message lalu dibalas dengan RA message oleh router. Kemudian ada lagi istilahnya ini duplicate address detection ya. Nah, ini ya ini digunakan untuk agar alamatnya unik ini kan. Jadi a device assigned a global, dia menetapkan sebuah global IPv6 unique cache atau link local unique cache address. Nah, ini untuk apa? Untuk melaksanakan DAD, duplicate address detection, untuk memastikan IPv6-nya itu unik. Nah, untuk cek uniknya alamatnya itu, maka perangkat akan mengirim namanya NS message ya. Nah, NS message tadi. With is own IP, dengan IP address-nya sebagai target dari IPv6 address. Nah, ini DAD ini ya, detection address, duplicate address detection. Nah, if another device on the network has this address, jika perangkat lain di jaringan memiliki alamat ini, dia akan merespon dengan NA message dan mengumumkan dia to the sending device. Dia akan mengirimkan perangkat ini ya, address yang digunakan. Nah, sehingga kemungkinan duplikatnya tidak ada lagi karena dia sudah mengirimkan semacam dia sudah digunakan gitu ya. Nah, ini juga contohnya nih kan penggunaan NA message lalu dibalas dengan NS message untuk menghindari tadi alamat yang duplikat tadi ya. Kemudian ping dan threshold test. Nah, ini kalau sering pun kita lakukan ping kan. Nah, jadi di sini untuk tes konektivitas lah ya. Misalnya ping 192.168.22 ya. Nah, ini biasanya ping ya untuk tes utilitas testing utilitas tes yang digunakan ICMP echo request dan echo reply untuk mengetes konektivitas antara host dan menyediakan sebuah summary ya that include success rate. Nah, jadi ini ya untuk tes konektivitasnya pakai ping ini ya. Jadi kalau misalnya if a reply is not received dalam the timeout, nah berarti ini mengindikasikan respon was not received. Jadi kalau dia yang tidak dalam timeout berarti memang responnya tidak diterima gitu. Tapi kalau dia reply ya sukses, nah berarti artinya itu dia konektivitasnya berhasil kan. Nah, biasanya di sini untuk ya digunakan ARP ya, protokol ARP ataupun ND ya. Nah, dibutuhkan untuk melaksanakan sending the ICMP echo request. It is common for the first thing to timeout if address resolution ya need to be performed.
Jadi biasa dia menggunakan ini protokol RP atau network discovery ya. Nah, untuk ini, untuk tes konektivitas ini. Ping loopback, nah ini untuk ping ke internalnya kan, tes internal configuration ya. Misalnya ping 127.0.1 untuk IP address versi 4 atau ini untuk versi 6 ya. Double colon ini ya, double colon 1. Nah, kalau seandainya error, artinya ada indikasi TCP/IP-nya tidak proporsional di host. Kemudian ping the default gateway. Nah, ini untuk default gateway ya. Nah, jadi kalau misalnya ya tentu ini digunakan untuk tes kemampuan ya dari sebuah host berkomunikasi ke local networknya. Dan default gateway address ini yang most often used ya, sering digunakan karena memang the router is normally was, jadi secara normalnya router selalu bekerja. Nah, jadi sebuah successful ping ya, jadi ping yang sukses ke default gateway mengindikasikan host dan router interface itu ya beroperasi kan antara di local networknya ya. Kemudian if default gateway does not respond, artinya ping bisa dikirim ke IP address di lokal jaringannya yang beroperasi gitu ya. Itu yang ping default gateway. Kemudian ping remote host, nah, ini juga untuk ngetes ya, untuk berkomunikasi ke luar jaringan. Yang tadi itu lokal kan ke default gateway ini masih di dalam lokalnya. Nah, sedangkan yang ini kalau dia memang misalnya melewati across an internet network, jadi melewati jaringan luar misalnya. A local host bisa menggunakan ping a host on a remote network ya, bisa. Nah, misalnya dia sukses melewati internet confirm komunikasi on the local network. Nah, jadi misalnya F0 ini ya. Nah, ini kalau ini kan artinya dari sini ke sini itu kan udah remote host nih ya. F0 ke F1. Dia udah melewati internet jaringan yang berbeda gitu ya. Kemudian traceroute. Dari traceroute ini sebenarnya utilitas yang digunakan untuk menguji jalur ya antara dua host dan menyediakan list hop, daftar list yang sukses dijangkau ya selama ya dia melewati jalur itu. Nah, jadi itu jalur yang dilewatinya ya, berapa hop misalnya jaringan yang dilewati untuk mencapai dari source ke destination-nya gitu kan. Nah, jadi misalnya kalau kita lihat di gambar ini kan trace route 19842. Nah, berapa jalur yang dilewati untuk mencapai jaringan 19842 ini ya. Jadi ada 4 listnya kan. Dia 10, 2, 22, 32, 42. Nah, jadi itu ya. Jadi trace route ini dia menyediakan round trip time ya untuk setiap hop ya. Dan dia nanti juga kalau misalnya ada file ya, an asterisk is used to indicate the lost or unreply. Jadi ada kalau dia misalnya tidak merespon kan atau lost, maka ada asterisk ya. Nah, ini gunanya traceroute ya untuk mengetahui daftar hop menuju tujuannya. Kemudian ini masih traceroute ya. First message send, jadi dia mengirim pesan pertama dari traceroute. Dia akan will have a TTL field, dia akan memiliki TTL field value ya. Nah, nanti increment dia meningkat ke 2, 3, 4 ya untuk setiap sequence message-nya. Nah, sampai dia mencapai tujuan. Nah, itu yang traceroute tadi ya. Nah, 1, 2, 3, 4 itu kan sampai dia di tujuan.
Kemudian packet tracer nanti bisa kita cobakan juga ya, memverifikasi IP versi 4 dan versi 6. Nah, jadi itu tentang ICMP ya, yang jelas dia bisa untuk 3 ini tadi kan yang harus kita pahami sebenarnya. Bisa untuk host reachability, destination or service unreachable, dan theme excited ya. Oke, demikian ya untuk tentang ICMP. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.